Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya. Sini kita akan menyelesaikan satu permasalahan di mana kita akan mencari akar-akar satu fungsi dari persamaan yang sama seperti persamaan pada metode Newton, yaitu fx sama dengan e pangkat x min x min 2. Di sini kita akan menggunakan metode yang berbeda dengan video sebelumnya, yaitu kita akan menggunakan metode sekant. Nah, apa sih bedanya metode sekant dengan metode Newton tersebut? Bedanya adalah eh, jika metode Newton itu menuntut kita secara nggak langsung harus bisa menurunkan fungsi yang akan kita cari akar-akarnya gitu. Nah, di metode sekant ini memberikan seperti kemudahan di mana tidak semua fungsi itu secara mudah bisa diturunkan. Sehingga metode Newton ini memberikan satu rumus atau satu persamaan yang memiliki hasil yang ekuivalen dengan turunan dari persamaan tersebut. Di mana rumusnya adalah f aksen x i sama dengan fx i min 1 dikurang dengan fx i dibagi dengan x i min 1 dikurangi dengan x i. Jadi di metode sekant ini ada komponen lah, bisa dibilang komponen tambahan berbeda dengan metode Newton, yaitu komponen x i min 1. Dari mana x i min 1 ini? X i min 1 ini didapat dari hasil pengurangan antara xi atau akar-akar yang kita duga dengan delta. Nah, delta ini adalah nilai dari 0,1 dikali dengan xi. Sehingga demikian. Nah, lalu untuk mencari akar-akar persamaan yang lain atau xi plus 1-nya, sebelumnya sudah dibahas di metode Newton, di mana rumusnya adalah xi plus 1 sama dengan xi dikurangin dengan fxi dibagi dengan f aksen xi. Tadi sudah ditemukan atau sudah diberikan kalau f aksen xi atau turunan dari persamaannya menggunakan rumus ini. Nah, jika disubstitusikan ke persamaan ini, persamaan tadi xi plus 1 menjadi seperti ini. xi plus 1 sama dengan xi dikurangi dengan fxi dikali dengan xi min 1 dikurangi dengan xi dibagi dengan fxi min 1 dikurangi dengan fxi. Nah, langsung saja karena di sini kita menggunakan Excel ya. Jadi kita langsung saja menyediakan atau membuat tempat-tempat untuk komponen-komponen tadi, di mana ada i atau iterasi, lalu xi atau akar-akar yang kita duga, lalu ada fxi, fungsi dari xi menggunakan persamaan yang di atas ya. Sini sudah diberikan rumusnya mengikuti persamaan yang tadi, yaitu fx sama dengan f pangkat x min 2. Lalu delta sudah diberikan rumus mengikuti ini. Lalu xi min 1 sesuai dengan rumus yang tadi sudah saya sebutkan. fxi min 1 sama dengan fxi, bedanya xi ini diganti dengan xi min 1. Lalu f aksen x, di mana terdapat rumus dengan bentuk seperti ini yang tadi saya sebutkan. F aksen xi sama dengan demikian. Dan xi plus 1 adalah ini teman-teman. Lalu yang terakhir adalah tempat untuk EA atau bisa dibilang sebagai epsilonnya atau indikasi lah. Dimana ketika epsilonnya itu sudah mencapai 0, berarti itu telah memberitahu kita kalau kita tuh sebenarnya udah menemukan gitu akar-akar persamaan dari fungsi yang sedang kita carikan akar-akar persamaannya. Nah, langsung saja kita tebak. Untuk angka yang akan kita tebak di sini adalah 3. XI-nya ya, akar-akar pertama yang kita duga 3. Nah, demikian. Nah, 3 ini adalah ketika iterasinya 0. Nah, untuk iterasinya 1, kita bisa lihat dari XI plus 1, di mana
Yang xi plus 1 ini pada kolom pertama, i-nya adalah 0. Sehingga untuk xi plus 1 yang ada hasilnya ini adalah x0 plus 1. Sehingga ini adalah x1. Angka ini adalah angka x1. Sehingga untuk xi pada iterasi 1 atau x1 itu kita jadikan sama dengan ini, teman-teman. Nah, lanjut untuk xi-1. Ketika di kolom kedua atau ketika iterasinya 1, otomatis untuk kolom kedua ini adalah nilai untuk x-1 iterasinya 1 dikurang 1 berarti untuk x0. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa x0 adalah atau x dengan iterasinya 0 adalah ini 3. Jadi untuk x-1 yang kolom kedua ini bisa kita jadikan sama dengan ini atau xi yang kolom pertama. Apabila sudah semuanya, tinggal kita drag, kita seret ke bawah sampai epsilonnya menemukan 0. Kita seret ke bawah. Sama ini juga kita seret ke bawah. Nah, di epsilon ini sudah kita temukan 0. Di sini teman-teman, di kolom paling bawah ya. Sehingga ini menandakan kalau kita tuh sudah menemukan si akar-akar persamaan dari fungsi ini. Perlu diingat, akar-akar persamaan dari fungsi itu adalah nilai yang tidak sama tapi saling mendekati gitu. Dan juga nilai si EA-nya itu tidak sama dengan 0. Sehingga kita bisa simpulkan di sini akar-akar persamaan dari fx sama dengan f pangkat x min 2 menggunakan metode second ini adalah yang ini, teman-teman. Nah, begitu saja. Cukup, itu yang dapat saya jelaskan mengenai metode second dalam Excel ini. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita akan menggunakan Scilab, untuk mencari akar-akar persamaan seperti menggunakan Excel sebelumnya, melalui metode second dan persamaannya yaitu persamaan yang sama, y sama dengan f pangkat x min 2. Dan nanti kita akan bandingkan bagaimana hasil menggunakan Scilab ini dengan hasil dalam menggunakan Excel. Nah, sebelumnya untuk Scilab ini perlu teman-teman pelajari lebih dalam dulu mengenai format atau perintah yang ada di Scilab ini. Nah, format-format tersebut ada di referensi mengenai bagaimana penggunaan Scilab. Bisa teman-teman cari di internet atau di yang lainnya gitu. Nah, tulisan atau ketikan yang sudah saya tampilkan ini, saya referensikan dari buku mengenai penggunaan Scilab, di mana dari buku tersebut isinya adalah kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, jadi buku sudah atau referensi itu sudah memberikan secara detail apa yang perlu kita ketikkan atau kita tuliskan di Scilab tersebut. Jadi kita hanya mengikuti dari referensi tersebut. Nanti akan saya jelaskan apa fungsi atau kegunaan dari format atau perintah-perintah yang dituliskan buku ini. Nah, sampai selesai. Kita balik lagi ke Scilab-nya. Nah, di sini diawali setiap project atau setiap kita menyelesaikan satu masalah menggunakan Scilab, kita gunakan awalan function. Nah, kenapa di sini ada funcprot? Sesuai referensi, funcprot ini artinya adalah function protection, di mana
Bedanya dengan function, mohon maaf, memiliki kesamaan sebagai awalan dalam menyelesaikan atau mengurusi satu problem menggunakan Scilab ini. Bedanya adalah func protection ini adalah memiliki proteksi terhadap project nanti itu, atau bisa dibilang gabungan dari function-function yang ada di sini. Nah, setelah itu diakhiri dengan titik koma, di mana ini adalah pembatas baris, atau ketika kita mau mengawali baris baru, dia harus ada akhiran titik koma ini. Function AKR sama dengan secant akar persamaan, XTBK. Nah, selanjutnya setelah menuliskan function ini, secara demikian ya, ini namanya menggunakan secant dan kita harus mencari akar persamaan dan XTBK-nya. Kita tuliskan informasi-informasi yang kita ketahui melalui metode metode secant ini, di mana ada X sama dengan XTBK, atau X ini adalah angka yang nanti kita tebak untuk kita jadikan akar-akar persamaan pertama. Lalu ada Fx sama dengan ak per X. Nah, Fx ak per X ini adalah fungsinya, fungsi yang ini yang Y sama dengan, di mana akan dimasukkan X ke dalam fungsi tersebut. Pokoknya fungsinya tadi kita sudah memanggil ya dari sini Fx itu. Nah, lanjut ada delt. Delt ini artinya delta yang tadi di Excel digunakan untuk mencari X I-1, yaitu 0,1 dikali dengan X. Nah, X min ini adalah XI-1, dituliskan atau saya beri label X min supaya memudahkan saja. Dimana gunakan rumus X dikurang dengan del. X tadi yang ini dan del yang tadi. Lalu ada Fx min. Ini adalah fungsi terhadap X min yang sudah kita cari sebelumnya. Setelah itu ada toleransi atau syarat ya, syarat dari minimalnya harus menyentuh berapa, yaitu 1E min 5 atau 1 kali 10 pangkat min 5. Lalu ada EA, atau bisa dibilang ini adalah epsilon, rumusnya adalah 1,1 dikali toleransi. Lalu ada iterasi maksimal atau itmax dan iterasi. Itmax-nya itu sama dengan 30 dan ITR-nya sama dengan 0. Perlu diketahui, nama atau ketikan yang warna hitam ini hanyalah label atau penamaan terhadap satu rumus yang akan kita gunakan. Seperti itu, teman-teman. Setelah itu, diketikkan mprintf, di mana ini adalah perintah yang digunakan pada Scilab yang tujuannya adalah untuk seperti memberi format di bagian konsol ini, nih, teman-teman. Jadi ketika kita mengetikkan atau menuliskan mprintf, lalu formatnya dalam kurung bla 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 bla, nanti di konsol ini akan dituliskan isi tulisan dari mprintf tersebut, gitu teman-teman. Lalu di dalam mprintf ini terdapat beberapa perintah, ada garis miring kebalik T, atau ini adalah tab. Kalau dalam Word ya, ini adalah tab. Tujuannya untuk memberikan jarak antara poin 1 yang kita akan tuliskan di konsol dengan poin selanjutnya. Begitu seterusnya. Lalu diakhiri dengan garis miring N. Garis miring kebalik N ini artinya adalah enter untuk di Word ya. Jadi membuat garis baru ini harus diakhiri dengan N. Jadi akhir dari baris ini akhirannya adalah garis miring N format itu. Lalu yang kedua itu sama, di mana baris kedua di konsol ini kita tuliskan adalah %i atau angka yang mengurut dari 0, angka bilangan bulat, di mana persen ini menandakan sebagai perintah bahwa ini adalah sebuah konstanta. Begitu seterusnya ya teman-teman. Dan diakhiri dengan N tentunya.
Lalu untuk mengetahui angka apa saja yang ada di sini, kita harus memanggil atau kita panggil hasil perhitungan yang tadi kita sebutkan sebelumnya, yaitu dengan cara memanggil nama-namanya, yaitu ada ITR tadi ya, lalu fx yang ini, lalu fx min dan x. Nanti secara otomatis di konsol ini akan menampilkan angka dengan aturan-aturan yang sudah atau format yang sudah kita berikan di mprintf tadi. Nah, lanjut, di bawahnya adalah while atau bisa dibilang batasan ya, ketika lah. Jadi kita punya kriteria. Nah, kriterianya adalah ketika EA tadi lebih dari tolerans dan ITR kurang dari ITmax. Jadi nanti di while ini membuat sistem akan berhenti ketika EA-nya lebih dari toleran dan ITR-nya kurang dari ITmax. Jadi akan menghitung, tetapi akan otomatis berhenti ketika mengikuti tadi kriteria yang sudah kita tuliskan tadi. Nah, di mana di bawahnya juga dituliskan ada fx min, dituliskan kembali ya angka-angkanya. Lalu fx, dfx atau turunan dari fx, di mana turunan dari fx menggunakan metode secant ini memiliki rumus tersendiri gitu yang disediakan oleh metode secant ini. Sudah saya sebutkan di dalam Excel tadi. Lalu kita selanjutnya adalah XPLS, bisa dibilang ini adalah label yang saya berikan untuk angka X I plus 1. Dituliskan rumusnya sesuai yang tadi di Excel ya, ini. Lalu ada EA. EA kenapa dituliskan kembali? Nanti kita bisa lihat di ini kenapa alasannya ya. Lalu ada ITR sama dengan ITR plus 1. X min sama dengan X. Terus X sama dengan XPLS. Lalu ditulis lagi mprintf. Kenapa mprintf ini dituliskan kembali? Ini adalah untuk membuat di kolom konsol nanti angka dari hasil perhitungan yang tadi itu muncul gitu. Sehingga demikian ditulis kembali. Nah, setelah itu di end ya, dimana setiap kita menuliskan while otomatis di Scilab ini langsung tertulis end juga gitu. Jadi while bawahnya langsung end. Nanti teman-teman bisa praktekkan. Seperti ini, AKR plus sama dengan XPLS and function. Nah, lalu ada lagi function baru, di mana function baru ini nanti akan kita sebut, di mana function baru ini adalah persamaannya. Nanti akan disebut atau terpanggil ya ke dalam function sebelumnya. Kan tadi di function sebelumnya ini tadi memanggil fx atau y atau persamaannya ya. Jadi demikianlah nanti terpanggil. Nah, ini di bawahnya tertulis xy sama dengan 3 atau akar-akar yang akan kita tebak atau kita kira-kira berapa. Saya mengambil 3 di sini. Dan seterusnya sampai akhir. Setelah itu, setelah selesai ya, coba kita run. Kita lihat bagaimana hasilnya. Run adalah ini ya, di execute. Tinggal klik. Nah, inilah teman-teman hasilnya. Bisa kita lihat ada iterasi 0 sampai 8. Kenapa 0 sampai 8 saja? Karena tadi ada di while syaratnya EA lebih dari tolerance dan ITR kurang dari ITmax. Jadi si EA ini sudah berada di bawah sudah di atas tolerance itu teman-teman. Lalu ini adalah hasil dari perhitungan-perhitungan menggunakan rumus yang kita tadi sudah sebutkan. Lalu kenapa cuman ada ini aja? Kok bisa ini aja yang ada di konsol? Tadi di mprintf tadi
ketika kita memanggil, maka yang dipanggil inilah yang hanya muncul di sini. Begitu teman-teman. Dan kita bisa lihat hasilnya, di mana akar-akar persamaan ini kenapa hanya X? Tadi sudah kita sebutkan bahwa X sama dengan X plus, atau X itu sama dengan akar-akar yang lain. Sehingga akar ini adalah bisa kita bilang X plus atau X I plus 1. Dan akar yang sebelumnya ini adalah X. Sehingga bisa kita simpulkan akar-akar dari persamaan menggunakan metode secant dari Scilab ini adalah ini. Keduanya ini. Nah, kita lihat sekarang kita bandingkan dengan menggunakan Excel. Bagaimana hasilnya? Nah, kita menggunakan Excel itu menghasilkan yang sama ya. Ternyata yang ini nih. Maaf, salah. Mark. Nah, yang inilah. Dan kita bisa lihat bahwa jika angkanya itu kurang lebih sama, malah sama, mungkin perbedaan menggunakan keduanya adalah dilihat dari ketelitian. Soalnya di Scilab ini ketelitian dari angka bisa kita tentukan menggunakan MPIN FI tadi. Seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diserap oleh teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.